Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Juan Imanul Tinamunan dan di sini aku akan mengerjakan AS teori dari PBD atau pemrograman basis data. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita kerjakan. Yang pertama tuh nomor satu, ini ada ABC soalnya. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, kita langsung kerjakan saja untuk soal ini. Pertama kita akan select daftar belanjanya from. Ini silakan lihat saja untuk proses saya melakukan query-nya ya, karena waktunya sedikit. Lalu sini kita akan melakukan join pesanan, tabel pesanan. Oke, lalu join lagi ke tabel pelanggan. Sorry, bukan di pelanggan, itu detail pesanan. Oke, detail pesanan. On DP pesanan, on ps.id pesanan, ID pesanan, dan dp.id pesanan. Nah, join ke buku, tabel buku B on DP TID bukunya. Terus lanjut lagi B TID bukunya. Kita grupkan, group by P titik nama. Oke. Lalu kita tutup dan kita aliaskan jadi dia belanja, masuk ke kolom belanja nantinya. Di mana kondisinya adalah total belanjanya melebihi 500.000 soal tadi ya. Melebihi 500.000 dan kita akan order by total belanjanya, total belanja secara descending ya. Oke, ini kalau kita sorry-nya ada tanda ini total belanjanya adalah lebih dari 500.000. Oke. Kita coba go, kita lihat hasilnya. Oke, di sini sudah lihat nama Juan adalah orang yang pemesanannya lebih dari 5.000, itu 1.500.000. Oke, kita lanjut ke soal kedua, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, let's go, kita langsung saja ke query tadi, seperti tadi. Oke, berikut adalah query-nya. Kita buat kolom dulu, kolom tabelnya, total terjual. Ini kita from, dalam kurung, ya, buka kurung maksudnya, select p titik nama, select b titik judul, terus sum, kita melakukan sum, dalam kurung lagi, sumnya dp titik jumlah tutup kurung as total terjual from buku B. Oke, buku B kita melakukan join lagi ke detail pesanan dan di buku dengan dp titik id buku. Lagi join lagi ke tabel pesanan ps on dp titik id pesanan ya, di pesanan dengan ps.id pesanan. Nah, kita akan melakukan kondisinya di mana B titik kategori
Kategorinya sama dengan fiksi. Nah, fiksi ya, karena di soalnya mintanya fiksi. Dan year-nya adalah tanggal pesanan, yaitu 2023, sesuai soal tadi. Dan kita akan melakukan menggrupkannya, mengelompokkannya judulnya. Status kurungnya, dan kita bikin aliasnya lagi AS penjualan. Lalu order by lagi, order by total terjual. Kita akan masukkan ke total terjual, kita bikin dash. Dan jangan lupa, karena tadi disuruh menampilkan 5 saja, jadi kita bikin limit 5 dalam kurung. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Oke, demikian adalah judul-judul buku yang terlaris ya. Dan cuma ada 3, karena yang datanya emang cuma sedikit, dan yang muncul cuma 3. Itu drama kampus, petualangan coding, dan dunia fiksi. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, kita akan lakukan select nama from pelanggan. Oke, from pelanggan di mana ID-nya, ID pelanggan, from pelanggan di mana ID pelanggan, sabar guys, not in dalam kurung select ID pelanggan. Select ID pelanggan from pesanan. Dalam kurung titik. Oke, ini adalah nama-namanya. Coba kita lihat hasilnya. Oke, jadi Dewi adalah orang yang nggak pernah ada pesanan ya, nggak ada pesanan sama sekali. Adalah Dewi. Jadi untuk soal nomor 1 sudah selesai ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Jadi soalnya adalah tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Ini untuk yang A-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang A-nya ini, kita akan langsung melakukan select D titik nama apartemennya ya. Nama apartemen. Departemen. Terus melakukan count. Ini as jumlah karyawan from departemen D. Oke, lanjut left join karyawan. On the ID department. Bukannya ID department. ID department. Lalu kita group by deh nama departemen. Ya, coba kita langsung saja melakukan query-nya. Nah, ini adalah jumlah karyawannya. Ya, di soalnya adalah jumlah karyawan sama sekali. Nama departemennya ya IT 4, keuangan 1, marketing 0, personal 0, dan sumber daya manusia ada 9. Oke, sudah berhasil. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Temukan nama pelengkap karyawan tidak memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Rata-rata dia karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata ya. Oke, lanjut kita SQL. Oke, kita lakukan select pertama nama lengkap. Kita bikin nama kolomnya ya, nama lengkap. From karyawan di mana gajinya
from gaji itu dia melebihi dalam kurung kita select average-nya di gaji from karyawan. Sudah selesai, coba kita go. Jadi ini adalah nama-nama dari karyawan yang gajinya itu melebihi rata-rata gaji karyawan di satu perusahaan ini. Oke, tujuan, catatan. Oke, selesai. Lalu untuk query terakhir, soal terakhir tampilkan nama lengkap karyawan di departemen IT yang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, lanjut. Untuk SQL-nya, pertama itu adalah select nama lengkap. Oh ini lupa ini kah nama lengkap. Nama lengkap from karyawan kah. Kita lakukan join lagi departemen on nk titik id-nya departemennya id on kayak kk dot id departemen sama dengan d.id departemen, di mana departemen ini d titik nama departemen sama dengan IT and not exist not exist dalam kurung select dalam kurung lagi select satu from tugas T, where T-nya itu ID karyawannya titik ID karyawan sama dengan K titik ID karyawan juga. Oh salah, karyawan coy. Oke, selesai dan kita coba. Oke, nah di sini sudah jumpa 3 orang IT yang tidak memiliki proyek apapun ya. Kalau kita lihat di karyawan, orang IT itu ada yang di departemen. Ini ada IT itu D001 ya. ID-nya, dan untuk yang D001 itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 karyawan dan satu doang yang ngerjain tugas nih. Kalau kita bisa lihat di sini, satu doang yang mengerjakan tugas ataupun project. Jadi 3 lainnya nggak mengerjakan. Oke, kita akan melanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 3. Di sini ada disuruh membuat suatu prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Nanti prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa mencapai 144. Jika iya, maka statusnya menjadi aktif, maksudnya menjadi lulus. Jika tidak, maka nggak ada perubahan yang terjadi. Dan prosedur ini harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal mahasiswa dengan NIM sekian berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM sekian belum memenuhi syarat kelulusan. Kita lihat sini ada mahasiswa M004 yang mungkin bisa jadi lulus ya. Buat prosedurnya dulu. Sini kita langsung buat aja. Kita akan membuat create procedure, proses lulusan in NIM MHS varchar 20. Oh ya, ini kita lupa delimiter ya teman-teman. Delimiter dulu. Seperti ini. Terus kita declare total SKS itu integer. Lanjut ke selectnya, select total SKS into total SKS from mahasiswa where NIM sama dengan NIM MHS gitu. Terus kita bikin if
total SKS lebih sama dengan 144 lebih atau sama dengan 44, dan kita akan update mahasiswanya, set statusnya menjadi lulus, where NIM sama dengan NIM MHS. Select koncat, jadi nanti akan menampilkan sebuah kata-kata mahasiswa dengan NIM terus NIM MHS berhasil diluluskan gitu. Sekarang titik kurung AS hasil. Lalu atau else select koncat jadi mahasiswa dengan NIM MHS belum memenuhi syarat kelulusan. Titik terus ini AS hasil. Itu ya, teman-teman ya. Langsung kita end if end lagi lalu delimiter. Oke, selesai. Kita akan coba go. Oh, ada salah ya? Where name at line 9, teman. Line 9. Oh iya, sorry. Ini ada kesalahan, harusnya dikasih itu ya. Go. Oke, berhasil. Coba kita panggil dulu. Dia menggunakan call ya. Kita akan coba call proses. Jadi tadi mahasiswa ini masih kosong. Statusnya masih aktif di mahasiswa yang MI 04. Kalau lihat total SKS-nya ada 150. Nah, sekarang kita akan coba kembali memanggil panggilan ini. Soal prosedurnya. Kita akan call, lalu proses kelulusan, nama store prosedurnya, dan kita akan masukkan parameternya itu MHS 004 tadi ya. Kita panggil, dan kita langsung go, enter. Mahasiswa dengan NIM 004 berhasil diluluskan. Kita lihat dulu di mahasiswa, apakah sudah berhasil berubah statusnya, dan sudah berhasil jadi lulus. Oke. Lanjut ke soal B, boleh sebuah fungsi yang bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameternya dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK-nya mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus ya seperti berikut. Oke, kita akan membuat struktur SQL ya. Jadi kita membuatnya seperti ini. Jadi kita akan membuat delimiter dulu seperti tadi. Delimiter, lanjut ke create prosedur. Prosedur function hitung IPK dengan NIM MHS varchar 20. Returns CS ya, returns decimal 42. Deterministic begin, terus kita declare IPK decimal 4,2. Kita select sum MK.
Ini B1 ini 0, oke. Ini A, B, C, D, salah ini E. Oke, itu A, B, C, D, E ya. Nah, sini N-nya adalah N, lalu tutup kurung, dan kita kasih sum MK titik SKS into IPK. IPK from nilai N join mata kuliah. Mata kuliah kita masukkan ke tabel mata kuliah on N titik kode MK sama dengan MK titik kode MK, where N-nya sama dengan NIM MHS. Ya, terus return IPK. Setelah return IPK N seperti ini, lalu kita lanjut delimiter. Oke, ini sudah siap fungsinya. Kalau kita coba hasil dan kita coba untuk hitung IPK-nya. Select, hitung IPK apa tadi, MHS 001 ya, Pak SIPK. Terlihat hasilnya. Oke, berhasil ya. Jadi dapat IPK-nya 3,38. Oke, kita akan melanjutkan ke soal nomor 4, yaitu membuat sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Nanti jadinya kalau kita mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Jadi dia akan mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk. Lalu untuk B-nya, setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stoknya itu produk tersebut tuh kurang dari 10. Jika iya, triggernya harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, kita langsung membuatnya aja. Kita delimiter dulu, terus create trigger bernama update stok setelah penjualan. Ya, setelah penjualan. After insert on detail penjualan for each row begin update product set stoknya set stok jadi stok lalu kita kasih RID produk where ID produknya sama dengan new titik ID produk. If select stock, sorry ini select stock from product where ID produk
Nah, ini kurang 10 ya, tadi sesuai permintaannya. Dan kalau udah kurang 10 dia harus insert into. Dia harus masukkan ke log stok rendah yang dimana isinya ada ID produk, di produk, stok tersisa, waktu peringatan, ya itu aja ya. Terus values-nya berdasarkan new select lagi, kita select stock from product where ID produk sama dengan new titik ID produk tutup kurung, koma, now and if, kita langsung and if aja, and if and delimiter. Oke, coba kita cek. Oke, berhasil ya triggernya. Nah, sekarang kita akan melakukan tes ya, karena soal tadi mengurangi nilai pada kolom stok di sebuah tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Jadi kita akan menambahkan sebuah data di detail penjualan. Kita lihat dulu ya produknya ada berapa nih sisanya. Nah, di sini ada 20 ya. Ini ada 20. Kita akan coba yang PRD 003 sepatu olahraga ya 20. Kita akan kurangin 11 supaya dia melebihi kurang 10 lagi ya. Coba kita detail penjualan. Kita akan insert di PRD 003 ya. Ya nggak sih guys, PRD 003 tadi. PRD 003. Oke, kita masukkan ID detailnya, kita bikin aja 7. Lalu untuk serah, ini PRD 03 tadi ya. Nah, kita mau kurangin dia 11. Oke, coba go. Oke, berhasil dan kita lihat di tabel produk apakah sudah berkurang. Oke, sudah berkurang ya. Dari 20 dan sekarang jadi 9. Nah, karena tadi soal yang B-nya juga bilang bahwa saat dia kurang dari 10, maka datanya akan ditambahkan ke log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu. Oke, mari kita cek di log stok rendah ini. Oke, dan sini ternyata sudah kelihatan ya, PRD 039 stoknya tersisa. Oke, sudah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengerjaan PBD dari saya. Terima kasih.